mencari ilmu adalah suatu kewajiban Betul. umat Islam gitu kan. Dari lahir sampai meninggal gitu kan. Ini udah tidur ini. Mentang-mentang pengusaha nggak belajar ngaji gitu. Baru kali ini gue tegang. Beneran. Tahsin apaan sih? Kalau saya ngertinya taksi, Tat. Taksi. Ya. Gitu. Lo juga taksi kan dulu awalnya kan sebelum belajar? Taksi sama maksi. Yoi, siap lo Ustaz, ini lucu cuy. Jadi kenapa saya mengajar program tahsin di Khairul Anam? Karena di sini jamaahnya semangat untuk belajarnya itu sangat tinggi sekali. Wih, aplaus. Jos. 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 Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mbah Beng di 05 TV. Bang, lo lagi di mana, Bang? Lagi di masjid. Mau ngapain, Bang? Mau ngeliput kegiatan tahsin di Masjid Jami Khairul Anam. Tahsin itu apa, Bang? Ntar kita tanya-tanya aja deh, oke? Cekidot aja. Langsung aja cuy. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها من الجبال أكنانا وجعل لكم فإن تولوا فإن العذاب فلا يكفاف عنهم يخفف عنهم ولا كافن الذين كنا ندعو Nanya panjang. نادت الله يومئذ سلام يومئذ السلام لسناهم عذابا udul aimana ba'da اتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan Pak De tentang kegiatan ini apa, Pak De? Tentang acara kegiatan tahsin ya? Menurut Pak De kegiatan ini gimana dan tanggapannya apa, Pak De? Bagus ya. Bagus deh. Ya, bagus sekali. Jadi bagi yang belum bisa membaca, yang bacanya masih terbata-bata dapat menjadi lancar. Siap. Berarti Pak De sebagai penasehat mendukung, Pak De? Oh, mendukung sekali. Siap. Makasih Pak De. Nanti boleh wawancara sama Ustadznya ya? Ya, mari silakan. Boleh. Makasih Pak De. Nah, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan tadi kita udah saksiin nih kegiatan keagamaan tahsin ya, Tat ya? Tahsin Al-Quran. Tahsin Al-Quran. Nah, gue mau nanya-nanya, boleh tadi nanti saya Tat ya? Tahsin itu apa dan pentingnya kita belajar tahsin itu apa Tat ya? Oke, siap. Ustadznya udah ada di sebelah saya. Siapa namanya? Kita tanya aja ntar. Cekidot. Nah, jadi di sebelah kiri saya sebenarnya saya aturnya kanan, cuman ya udahlah. Nah, itu ada guru.
guru tahsin Al-Quran. Siapakah beliau? Kenalan dulu. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam. Harus cium tangan karena tangan orang guru tuh sering buka kitab, banyak berkah dan doanya di situ. Jadi itu ilmu. Kalau mau gini Tat, bisa perkenalkan diri Ustaz dengan Ya. Ustaz siapakah? Nama saya Fuad Zen. Muadzin guys. Nah di sini guru dipercayakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid untuk mengajar tahsin. Nah mungkin banyak nih Tat yang bertanya-tanya nih Tat di luar sono Tat, tahsin apaan sih? Kalau saya ngertinya taksi Tat. Taksi. Ya. Gitu. Lo juga taksi kan dulu amalnya kan sebelum belajar. Taksi sama maksi. Yoi, siap lo Ustaz, ini lucu cuy. Nah, tahsin itu apaan sih? Bisa dijelasin Tat? Ya. Jadi program tahsin Al-Quran itu adalah sebuah program dalam rangka untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi para peserta tahsin itu bacaannya akan distandarkan. Jadi kalau misalnya tajwidnya belum betul, maka tajwidnya dibetulkan. Kalau makhrajnya masih ada yang salah, maka makhrajnya harus dibetulkan. Betapa pentingnya orang belajar Al-Quran atau mengikuti program tahsin Al-Quran sangat penting, karena ini adalah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika menerima wahyu pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril berkata, "Iqra ya Muhammad, ma ana biqari." Bacalah Muhammad. Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa baca." Sampai diulang 3 kali, akhirnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu surah Al-Alaq 1-5. Artinya bahwa Rasulullah saja untuk Al-Quran itu diajarin sama malaikat Jibril. Maka ini perlu ditiru bahwa untuk belajar Al-Quran itu harus musafahah atau face to face, bertemu muka dengan guru. Rasulullah gurunya malaikat Jibril, maka Rasulullah pun mentransfer ilmu itu kepada para sahabat, diajarkan kepada para sahabat, sahabat kemudian diajarkan kepada sahabat sampai sekarang, dan bahkan nanti sampai akhir zaman. Untuk belajar Al-Quran itu harus bertemu langsung dengan gurunya, bagaimana cara membacanya, makhrajnya, tajwidnya, lalu kemudian bacaan Al-Qur'annya yang betul itu seperti apa. Itulah yang disebut dengan program tahsin Al-Qur'an, dengan tujuan orang yang mengikuti program tahsin Al-Qur'an itu nanti dia akan semakin baik bacaan Al-Qur'annya. Itulah tujuan daripada program tahsin Al-Qur'an. Oh, jadi tadi saya dengar nih Tat ya. Ya. Saya dengar ada standar untuk membaca Al-Quran Tat ya? Ya. Setahu saya standar nasional Indonesia SNI itu. Berarti baca Al-Quran nggak mesti cuma bisa baca Tat ya? Ada pakem-pakemnya Tat? Ya. Nah, kalau misalkan nih saya doang Ya. nih, saya bisa baca, cuman tidak bisa tahsinnya atau makhrajnya segala macam. Itu artikulasinya jadi beda nggak sih Tat? Ya. Oh, Ya. Jadi kalau misalnya kita tidak pernah belajar Al-Quran dengan seorang guru, hanya belajar otodidak, ya. maka kebenaran bacaan kita itu diragukan. Oh, Iya, diragukan. diragukan. Kenapa? Bisa jadi bacaan kita makhrajnya salah. Kalau makhrajnya salah, maka artinya juga bisa salah. Kalau artinya salah, maka itu menjadi fatal. Contoh, ya, contoh misalnya Qul huwallahu ahad. Qul itu dengan huruf qaf. Qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah bahwa Allah itu satu. Kalau orang itu bisa membaca huruf qaf dengan benar. Tapi kalau dia tidak bisa membaca huruf qaf dengan makhraj yang benar, dia baca dengan huruf kaf, kedengarannya sama. Qul huwallahu ahad.
maka artinya bisa berbeda. Kalau kul itu makanlah, Kalau yang pakai kaf. pakai kaf. Kalau pakai kaf itu makanlah. Iya, kalau pakai kof katakanlah. Oh, Maka artinya bisa berubah dan itu menjadi fatal. siap. Itu pentingnya orang belajar Al-Quran. Nih guys, boleh nanya-nanya lagi Ya, tadi? boleh. Mau nanya apa lagi nih bang lo bang? Ntar habis ini cekidot aja ya. Ntar saya jadi bingung nih Tat. Iya. Tadi Ustadz ngomong ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama ya? Ya. Wahyu pertama di Gua Hiro oleh malaikat Jibril ya. Itu berarti sejak kapan sih Tat ada pelajaran tahsin ini sebenarnya? Ya. Jadi kalau zamannya Nabi nggak ada yang namanya program tahsin, Oh. tapi substansi tahsin itu sudah dimulai sejak zamannya Nabi, yaitu dengan adanya halakoh. Halakoh itu kelompok-kelompok kecil, lalu kemudian ada seorang guru yang mengajarkan kepada jamaah bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Di zamannya Nabi, para sahabat itu sudah dilakukan. Maka sampai sekarang pun belajar Al-Quran itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian kenapa saya tertarik untuk mengajarkan program tahsin ini di Masjid Khairul Anam? Karena di Jangan sini dulu dijawab Tat, Ya, jangan dulu dijawab oke, Tat. siap. Biar pada kepo nih Ustadz orang pinter ya kan bisa ngerti bahasa Arab segala macam. Kok mau ngajar di Khairul Anam? Apa karena fulusnya gede? Ya. Atau karena apaan? Ya. Cekidot aja. Nah gini Tat, tadi sorry dipotong Tat Ya. ya. Kan tadi kebetulan di Masjid Jami Khairul Anam ini ada kegiatan tahsin ya Ustadz. Ya. Kenapa sih Ustadz kok mau ngajar di Khairul Anam? Apa karena maaf Tat ya? Ya. Bayarannya besar? Ya. Apakah dijanjikan sesuatu ataupun Ya. apa? Boleh dijawab Tat ya? Siap. Jangan baper nih, gue nanya Ya. jujur nih. Ya. Siap. Jadi, kenapa saya mengajar program tahsin di Khairul Anam? Karena di sini jamaahnya semangat untuk belajarnya itu sangat tinggi sekali. Wih, aplaus. Jadi kalau untuk usia seperti bapak-bapak itu, motivasi untuk belajar itu sangat kecil. Tapi alhamdulillah di Khairul Anam ini, bapak-bapak yang ikut program tahsin itu jumlahnya tidak berkurang dari awal. Jadi semangat. Dan di Khairul Anam ini kita bagi menjadi 2 kelompok. Oh, Iya. 2 kelompok Ya, belajar. betul. Jadi levelnya beda. Kelompok yang pertama itu mereka yang bacaannya sudah tartil. Itu tartil apa Tat? Tartil itu berarti bacaannya sudah baik dan benar. Itu A. Ah, jadi tinggal memperbaiki, mungkin ada bacaan-bacaan gharib, ya, bacaan-bacaan yang berbeda dengan tulisannya itu di kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua itu adalah kelompok yang dimana dalam membacanya itu makhrajnya masih harus dibetulkan, tajwidnya masih harus dibetulkan, kemudian intonasinya, cara membacanya, berhentinya di mana, lalu kemudian bagaimana cara memulai bacaan dan seterusnya. Itu adalah kelompok yang kedua. Yang kedua. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun di sini dan alhamdulillah pula jamaahnya itu tetap solid dan istiqomah. Amin. Itulah yang membuat saya juga bersemangat untuk mengajar di Masjid Khairul Anam. Nah, jadi gini guys, atau jamaah jamaah Masjid Jami Khairul Anam, warga RW 05 kan ada pasti pertanyaan gini Tat. Ya. Mungkin ada dengar-dengar, wah, yuk kita belajar tahsin, terus ada nih penjelasan tentang tahsin gini-gini. Gimana sih Tat kalau pengen belajar Tat? Caranya deh daftarnya kalau misalkan sekolah nih Tat ya, Ya. kan ngisi formulir, Ya. ngisi formulir, Ya. nyoret terus Ya. disaring. Nah, Ya. kalau di sini caranya gimana Tat? Ya, jadi sampaikan dulu kepada ketua DKM atau pengurus DKM masjid, nanti kemudian didata berapa orang yang sudah mendaftar, nanti kemudian ada pretest. Pretest itu adalah untuk mengetahui sejauh mana bacaan Al-Qur'annya itu. Apakah dia sudah bisa, dalam artian bacanya sudah tartil,
atau masih dari awal untuk pengelompokan? Yang tadi Ustadz bilang. Iya. Sebab kalau misalnya dia orangnya sudah bisa, kemudian dikelompokkan atau digabungkan dengan peserta atau jamaah yang belum bisa, maka nanti tidak imbang. Maka pretest itu adalah dalam rangka untuk pengelompokan kemampuan bacaan Al-Quran, sehingga saya sebagai gurunya akan lebih mudah untuk mengajarnya. Siap. Iya, jadi itu pentingnya kita membuat kelompok-kelompok itu dari dalam satu kelompok itu kemampuannya sama. Ya, kelompok itu semuanya sama. Kemudian kalau misalnya ada berbeda, maka dia harus dikelompokkan di kelompok yang lain. Berarti per kelompok tadi Ya, sesuai dengan betul. kemampuannya. Bukan sesuai dengan usia, Oh iya betul. tetapi sesuai dengan kemampuan. Meskipun dia sudah tua, tapi kalau kemampuannya itu masih belum, maka bisa jadi dia bisa bergabung dengan yang lebih muda. Oh jadi gini guys, perkelompokan yang saya tangkap nih, Iya. itu sesuai dengan kemampuan bukan usia. Iya. Walaupun dia usia masih muda, tapi istilahnya sudah jago tadi. Oke. Itu bisa di kelas yang lebih ahli gitu tadi. Ya, Jadi gitu yang penasaran dengan tahsin itu apa? Tiap hari apa Tat? kita di sini yang untuk kelompok yang pertama yaitu setiap Selasa malam Rabu ba'da Isya. Lalu kemudian kelompok yang kedua adalah hari Jumat malam Sabtu ba'da Isya. Nah, kalau kameramen saya kelas berapa nih? Tat? Ya, dia termasuk kelompok yang malam Selasa malam Rabu. Berarti yang apa nih? Iya. Yang masih culun nih. Yang masih culun. Oke, jadi gitu Tat ya. Terima kasih atas penjelasannya, Sama-sama. waktunya. Maaf jika saya ada tutur kata, tingkah Iya. laku yang kurang berkenan di hati Iya. Ustaz. Maaf sekali. Iya. Jadi yang mau daftar ke DKM dulu ya. Iya, Ke siap. DKM dulu, Dewan Kemakmuran Masjid, nanti didata berapa orangnya dan ada tes seleksi. Tes Iya. seleksi itu untuk apa? Untuk dikelompokkan berdasarkan kelasnya nanti Tat ya. Iya. Biar Ustaz nggak pusing. Iya. Isinya udah mikirin yang lain pusing, Iya. mikirin murid-murid pusing. Iya. Gitu tadi. Siap. Syukuran kasiron jazakallah khair tadi. Salim Iya. dulu cuy. Nanti boleh nanya-nanya sama Iya, siap. muridnya ya. Iya. Gitu aja sih kita tanya murid. Nah, tadi salah satu murid pertamanya adalah penasehat MJKH. Udah tuh Pak Ona, nah lagi senyum-senyum. Nah, nanti kita akan wawancara beliau nih kapan-kapan nih. Kapan berdirinya Khairul Anam, Masjid Jamil Honan. Nah, gue mau nanya-nanya ke murid-muridnya cuy. Nah, murid-muridnya. Kita pilih dari yang paling muda. Ini ketuanya, Pak. Yang paling muda. Kalau ketua belakangan. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belajar apa, Kang? Tasin. Tasin itu apaan? Ayo lu. Tadi habis nanya sama Ustaz nih. Ayo. Tasin itu belajar Al-Quran. Iye, maksudnya tasin itu apa? nah jadi gini. Tanggapan Kang Herman tentang pembelajaran seperti ini apa Kang Herman? Satu kata aja. Paling bagus. Paling bagus dua, Mas. Paling bagus belajar itu kan belajar Satu kata aja. bagus. Oke, nah nih, ini ketuanya Pak Ini ketua kelompoknya. Halo, halo, Om. Ini kan anggotanya nih Om. Itu anggotanya. Komentar Om tentang kelompok ini apa Om? Ya alhamdulillah solid lah dari awal sampai sekarang ini. Wah, Dari yang dari belum begitu bisa sampai sekarang udah lancar banget. oke. Satu kata buat pelajaran tahsin ini. Istimewa. Alright. Halo guys. Nah, salah satu tadi yang menarik perhatian gue pribadi sih adalah beliau. Beliau ini adalah pengusaha sebenarnya. Saya tahu banget pengusaha, ya kan? Gini Pak Jul, namanya Pak Jul. Kenapa Pak Haji Jul itu pengen belajar tahsin? Sedangkan Pak Jul nih kalau maaf kata ya udah pengusaha, udah sukses. Kok masih mau belajar kayak gini? Apaan Pak Jul? Alasannya deh. Alasannya ya nggak ada, cuman kita mau belajar aja. Tapi kan kalau misalkan seharusnya nih pengusaha nih biasa-biasanya Pak, pengusaha kan tidur nih. Jam-jam segini udah tidur. Teman-teman pengusaha nggak belajar ngaji gitu. Oh ya biasanya kan gitu. Kenapa Om masih semangat? Apa supaya kita ingin bisa Bisa baca. baca. Bisa baca Quran. Iya, bisa baca Al-Quran. Nah, Mas. Quran yang benar. No. Ya. Satu kata buat pelajaran ini.
Pelajaran apa nih? Tahsin. Kenapa? Satu kata aja yang mewakilkan perasaan Om tentang. Waduh, mantap banget ini. Mantap banget ini 3 itu Om. Ausam. Ya, paling depan aja. Mantap. Mantap. Oke, siap. Nah, Assalamualaikum Pak. Nah, namanya hampir sama dengan salah satu capres dulu. Prewato. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, beliau ini juga pengusaha di bidang makanan ringan Bang ya. Bener kan nih? Makanan ringan. Kalau berat tuh 3 ton. Om, Siap. kenapa Om pengen belajar tahsin pelajaran? Pertanyaan yang sama dengan Pak Jul deh. Om kan pengusaha, kenapa masih mau capek-capek? Istilahnya belajar kayak gini Om. Kewajiban. Wih, gila, bijaksana wise banget nih. Iya kan, cari ilmu adalah suatu kewajiban Betul. umat Islam gitu kan. Dari lahir sampai meninggal gitu kan. Oh, betul. Adalah satu. Nah, pertanyaan yang sama sama yang semuanya satu kata buat pelajaran tahsin ini. Luar biasa. Itu 2. Oh, luar sama biasa. Masa kalau diambil kata pertamanya luar, diambil satunya biasa. Apa Om? Krik 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 krik. Dia bingung guys. Mungkin dia waduh. Satu kata Om. Jos. Assalamualaikum Bang. Nah, Nix Pintas mengingatkan pada satu sosok dulu bendahara DKM sebelumnya, Pak Ali Soeharto. Mukanya seperti ini. Om, dengan Pak siapa? Om apa Pak? Pak? Udah. Udah boleh. Dah. Dengan udah siapa? Wih, nadanya kan gitulah nadanya lah. Yoi lah. Dengan udah siapa namanya? Udah Raffi. Udah Rapi. Woh. Ini Raffi Ahmad? Bukan. Bukan guys. Nah, kenapa udah pengen ikut tahsin? Ingin benar baca Al-Qurannya. Satu kata buat pelajaran ini. Mantap. Mantap, siap. Makasih. Sama-sama. Karena dia udah mau cekedot cekiwo. Baru kali ini gue tegang. Beneran. Karena nih berbau-bau agama, Al-Quran. Takut, ya kok jadi mana ya? Tuh kan capek tuh. Nah, jadi takut salah ngomong ya kan ntar gimana? Tapi alhamdulillah lancar lah. Tetap deh 05 TV.